Aktivitas perdagangan di pasar tradisional ini memang meningkat secara signifikan. Dampak dari peningkatan aktivitas ini, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat. Dalam satu hari, sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 5 truk. Kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan masih terus terjadi. Saat dilakukan pantauan udara, kebakaran tengah terjadi di lahan gambut di salah satu hutan tanaman industri di kawasan Telung Selapan, Sumatera Selatan. Luasan lahan yang masih terbakar ini diperkirakan mencapai ratusan hektar. Sudah 3 bulan terakhir, sumber air di pegunungan desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Boyolali, Jawa Tengah sudah mengering. Kini warga hanya berharap musim hujan segera datang agar kebutuhan air bersih segera terpenuhi. Di Wonogiri, Jawa Tengah, waduk Risak yang berada di kabupaten tersebut juga mengalami kekeringan. Kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Akibat tidak adanya air di waduk ini, ratusan hektar sawah di Kecamatan Selogiri mengalami kekeringan dan gagal panen. Gagal panen akibat kemarau panjang membuat petani di Pangandaran, Jawa Barat beralih untuk bercocok tanam. Petani yang biasa menanam padi ini kini beralih menanam cabai, umbi-umbian, dan tembakau. Krisis air bersih di Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah membuat warga bergantung kepada bantuan air bersih dari Badan Pertanahan Kabupaten Kudus. Krisis air bersih ini disebabkan sumur milik warga mulai mengering dan air sumur menjadi keruh akibat kemarau panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Indrasaku yang masih disiarkan dari wilayah Purwakarta. Tepatnya hari ini kami memilih di sebuah alam yang sangat asri sekali seperti yang Anda saksikan di belakang saya. Wilayah ini adalah Balai Kahuripan Jalan Raya Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat. Tepatnya kita di depan Situ Wanayasa. Ini sangat berkaitan sekali dengan tema kita kali ini, yaitu mensyukuri rahmat Allah dengan melestarikan lingkungan. Sesungguhnya bagaimanakah agama Islam mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi dengan alam. Itu pun telah dicontohkan di dalam Al-Quran dengan beratus-ratus ayatnya. Insya Allah, tema kita kali ini akan dibahas oleh guru-guru kita yang alhamdulillah telah berada di tengah kita. Di antaranya adalah Kiai Haji Syarif Rahmat, kemudian Kiai Haji Jujun Junaidi, dan narasumber kita Bupati Purwakarta yang kita cintai, Kang Dedi Mulyadi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Inilah Damai Indrasaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Al-ayah sadaqallahul azim. Sampurasun. Pemirsa TV One dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di Situ Wanayasa ini kita berkumpul dalam tema lingkungan hidup. Allah bercerita tentang alam dengan segala keutamanya sangat banyak di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri menyebut Rabbul Alamin. Allah mengutus seorang manusia pilihan untuk rahmatan lil alamin. Semuanya berhubungan dengan alam. Tetapi kadang-kadang kita sebagai umatnya lupa bagaimana mensyukuri tentang nikmat Allah yang memberikan alam demikian indah untuk kita. Seringkali kita kalau masuk ke masjid ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Tapi begitu masuk ke WC-nya bau. Karpetnya nggak diganti-ganti. Bener gak? Bener gak? Sekalinya tahajud alhamdulillah langsung hitam mukanya. Ternyata bukan karena rajin, karena kena pasir. An-nadhafatu minal iman. Jadi jargon ditulis, ternyata tidak dipraktekkan. Tadi kita lihat di dalam tayangan bahwa banyak orang kesulitan air bersih, banyak kekeringan. Padahal Allah menciptakan air untuk manusia, tapi kita menganggap air itu tidak harus dijaga. Makanya air turun jadi bencana.
Kalau sekarang ada banjir, maka orang teriak di TV One. Ini banjir kiriman dari sono. Misalnya orang Jakarta. Ini banjir kiriman dari Bogor. Padahal menurut saya mestinya dialog dengan air. Ngobrol. Namanya dialog imajiner. Tafakur. Hei air. Kenapa engkau tidur di rumah aku? Banjir namanya itu. Nanti air menjawab. Sebab rumahku dihabisi sama engkau. Terus rumahmu apa air? Rumah aku pohon, daun, dan akar. Ketika puncak di Bogor masih penuh dengan pohon-pohonan. Gak ada yang mengganggu. Aku tidak pernah turun ke Jakarta. Aku tinggal saja di rumahku di sono. Gak turun karena rumahku mampu menampung aku. Tapi sekarang ketika aku turun, aku lihat rumahku tidak ada. Yang ada villa-villa mewah ribuan. Aku tanya, rumah siapa ini? Rumah orang Jakarta, Pak. Mana yang punyanya? Seminggu sekali weekend doang. Makanya aku turun cari rumah kamu. Aku mau nebeng tidur rumah kamu. Begitu kalau air bisa ngomong. Kalau Bang Ebit GAD, itu kan bercerita dengan lagunya. Boleh saya bernyanyi? Boleh. Oke, ini saya penceramah yang nyamar jadi penyanyi. Atau penyanyi yang nyamar jadi penceramah. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Itu air kalau ngomong, ini rumahku dibabat, sakitnya di sini. Dibabat. Barangkali di sana jawabnya. Mengapa bencana datang? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Apakah tidak merasa dosa membabat hutan? Aneh ya. Dulu hutan dijaga oleh harimau aman. Kenapa sekarang hutan dijaga oleh manusia malah gundul? Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Makanya Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau membuat kerusakan setelah aku menciptakan semuanya menjadi baik. Dilarang. Orang berbuat kerusakan itu dilarang. Yang namanya merusak. Sekarang kan orang pandai masuk ke hutan. Nebangnya rajin, nanamnya jarang. Benar. Kerusakan hutan konon 72% dari semua hutan Indonesia rusak. Hanya 32%, hanya 28% saja. Dan itu pun masih dipertanyakan. Hari ini kalau kita tidak menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan penciptaannya, tujuan diciptakan manusia adalah khalifah. Salah satu tanggung jawab khalifah itu adalah mengatur, menata, menjaga, melestarikan. Barangkali kita sangat salah. Ketika Allah menciptakan kita sebagai khalifah, pemelihara, pengatur, penjaga, pelestari. Kemudian kita menjadi manusia yang merusak. Merusak apa yang sudah ditanamkan oleh Allah. Yang sudah diperlihatkan oleh Allah. Yang sudah dibikin oleh Allah untuk kesejahteraan manusia. Bukan kita tidak boleh mempergunakan kesempatan untuk menggunakan alam ini. Tapi proses pemanfaatan alam harus disesuaikan, harus diseimbangkan dengan proses penjagaannya. Kalau tidak, maka tunggu kerusakan alam semesta ini. Jangan hari ini, esok, kemarin juga sudah bukti di mana-mana. Air kurang, bencana di mana-mana, kekeringan, kelaparan. Semuanya karena kita menyalahi aturan Allah yang sudah memberikan penjelasan pada kita bahwa dilarang kita untuk merusak alam dan lingkungan. Bayangkan ibu kaya. Amin. Ini kaya semua nih. Kaya semua nih, semua bapak-bapak nih. Kaya, mobilnya Balata. Tahu Balata? Ini kalau di Purwakarta harus dicampur-campur langsung. Balata. Balata itu apa? Banyak. Rumahnya mewah. Duitnya beratus-ratus miliar. Saya tanya.
tanya, kalau nggak ada air gimana? Jangan berpikir bahwa menjaga lingkungan itu tidak hubungannya dengan ibadah mahdoh. Salat itu wajib. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ketika salat wajib, maka wudu menjadi sesuatu yang wajib. Kalau air tidak ada, maka tidak wudu. Oke, boleh tayamum. Tapi kan kalau sama tayamum juga dipertanyakan. Berarti rusak salat kita. Kalau tidak bisa wudu dengan baik, maka rusak. Kalau wudunya tidak baik, kalau airnya rusak, maka wudu kita menjadi tidak baik. Ketika wudu kita tidak baik, maka berhubungan dengan salat kita. Bisa rusak salat kita. Gara-gara wudu yang tidak baik, bisa rusak wudu kita karena airnya tidak ada. Hubungannya berarti ibadah mahdoh bisa kacau gara-gara kita merusak lingkungan. Baik, Bu. Bu, syukuri ya nikmat indahnya Indonesia ini. Benar nggak? Nikmat Indonesia ini. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara. Hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa. Gunung api yang tinggi-tinggi menambah semarak persadaku. Lembah karai dan sungai-sungai melukis keindahan abadi Nusantara. Aku pun dilahirkan di sana. Dah. Ini saya jadi penyanyi terus nih kalau begini nih. Ini saya hanya ingin membuktikan betapa indah negara kita. Bu, saya tanya, kita bahagia nggak jadi bangsa Indonesia nih? Kalau saya tanya, subur mana Timur Tengah dengan Indonesia? Kayak mana kandungan alam Timur Tengah dibanding Indonesia? Di kita mah nanem apa? Di tongkat jadi tanaman. Tanam tongkat jadi tanaman di sono. Bukit-bukit saja. Jadi kalau kita tidak mensyukurinya dengan melestarikannya, apa jadinya kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya lihat Mas Agung sudah berdiri. Dan saya tahu kalau beliau sudah berdiri, saya bagaimanapun sedang ngomong harus berhenti. Kalau begitu saya duduk lagi. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah. Ditegaskan kembali kepada kita bahwa kehadiran Rasulullah dengan pangkat yang tertinggi rahmatan lil alamin menegaskan bahwa Rasulullah tidak saja diutus untuk manusia saja, tetapi ada makhluk-makhluk lain yang perlu diatur. Itulah alam semesta. Nah, disinilah banyak ayat-ayat yang bertebaran bahwa mereka pun berzikir seperti kita. Tetapi hanya yang paling tahu hanya Allah saja. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Nusantara yang dipersembahkan. Para pemirsa TV One dan hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih pada Allah. Hanya kita tidak mengetahuinya saja. Air bertasbih, angin bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah. Air menurut sunatullah turun dari mata airnya, dari sumbernya. Dia menyusuri sungai, terus ke dataran rendah. Akhirnya sampai ke selokan di depan rumah ibu. Ke saluran air di depan rumah ibu. Tiba-tiba ibu lempar sampah. Mending sampahnya yang biasa-biasa, yang bau. Itu air muter, sudah pusing, sudah amis. Gak tahu apa yang dilempar. Orang yang menentang Allah. Bukan hanya orang-orang yang tidak sholat saja. Tapi orang yang membuang sampah ke selokan. Orang yang membuang kotoran ke tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. Yang mengakibatkan got, selokan, saluran air menjadi tersumbat. Maka hakikatnya orang tersebut sedang menentang Allah. Karena sedang menghalangi tasbihnya air pada Allah. Ayo Bu, tarik nafas bareng-bareng. Yang gak narik nafas nanti terganggu loh nafasnya. Yuk tarik nafas bareng yuk Bu, tarik yuk. Keluarin Bu. Sekali lagi Bu. Keluarin. Nurut aja kayak anak TK. Enak Bu, enak? Saya tanya, oksigen ini bayar gak Ibu? Murah, mahal? Yang bikin murah mana? Yang bilang murah. Bisa gak Ibu ciptakan oksigen?
udaranya mahal. Tapi kalau di Purwakarta nggak usah mau mahal mau terserah, karena sudah dibayarin sama Pemda. Karena di Purwakarta kesehatannya sudah gratis untuk seluruh masyarakat. Alhamdulillah. Tarik nafas ini berapa oksigen harus dibayar? Ibu bayar kagak? Tidak. Siapa yang bikin oksigen? Siapa yang bikin hidung? Siapa yang bikin paru-paru? Kenapa yang bikin oksigennya Allah? Kadang-kadang kita ketika bernafas lupa pada Allah. Mana bukti lupa pada Allah? Alam dirusak. Udara dibikin polusi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau udara ini menjadi tidak aman bagi paru-paru kita. Kalau air menjadi tidak baik untuk diminum oleh kita. Itu bukan salah mereka. Salah kita. Tidak mau bersahabat dengan kita alam itu. Saya punya guru. Guru saya ngomong begini, Jun, awas euy, kaca ge boga roh. Awas Jun, kaca juga punya ruh. Saya kan kaget, kan kaca benda mati. Masa ia dibilang punya ruh? Guru saya menjelaskan, buktinya kaca kalau dielapkan bikin kasih sayang pada kamu. Ketika dielapin kamu bisa ngenteng, bisa ngaca, bisa bercermin. Saya cantik, kurang cantik, bedak lagi. Nggak ada bedak, pakai debu. Lipstick, nggak ada lipstick, pakai betadine. Itu kan di kaca, ibu-ibu kan begitu. Coba kacanya jangan dielap, dipukul kacanya, buat berdarah tangan ibu. Tuh kata guru saya, tuh punya roh tuh. Makanya lu sakiti, dia menggigit lu tuh, sakit tuh. Tapi ketika disayangi, dia memberikan kasih sayang pada kita juga. Pantas kalau kemudian Tuhan Allah SWT menyatakan dalam salah satu hadis, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangi olehmu apa-apa yang ada di bumi. Pasti nanti yang di langit akan menyayangimu. Hari ini, mari kita bertafakur di tempat ini. Sengaja kegiatan ini di lokasinya di tempat ini. Bapak lirik sebelah kanan Bapak. Atau sebelum masuk ke gedung ini, ke ruangan ini, Bapak pasti sudah melihat bagaimana indahnya kekuasaan Allah di situ Wanayasa ini. Betul nggak? Saya tahu, saya dulu masih kecil suka sering lewat sini. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu saya masih sering ke sini. Penataan situ Wanayasa tidak sebaik seperti ini. Hari ini kalau dikret oleh orang-orang yang punya keinginan untuk memberikan satu nilai ibadah. Karena ibadah bukan hanya mahdoh, ruku sujud saja. Tetapi menjaga lingkungan, mengkreat lingkungan menjadi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat. Itu juga adalah ibadah. Ibu indah melihat Wanayasa? Airnya bersih. Ibu kalau mau nostalgia dengan suami boleh nanti. Ya. Nanti naik apa itu? Naik perahu. Lalayaran di sana. Sambil nyanyi patlapat. Patlapat. Patlapat katingali. Masih jauh kene pisan layarna bodas nyengcela kasurung ka omak. Aduh, tak ini lagu Sunda nih. Ya bareng yuk. Pat lapat. Aduh, orang Sunda ini mah. Pat lapat. Pat lapat. Katingali. Saya jadi kalah nyanyinya ini. Ini sinden semua ternyata ini. Woi Pak Juju nyanyi aja. Nyanyi aja yang mengajak kita merenung. Ya kalau saya begini. Suka syukur, nggak suka nggak apa-apa. Ini begini tuh. Patlapat. Lihat subhanallah. Melihat keindahan alam. Lalayaran dengan suami. Berlayar dengan suami di sana. Indah coba kalau situnya kotor. Mau nggak ibu? Tahayang. Sekarang mah baru-baru tahayang. Ibu sampai maghrib di sini betah pasti. Saya tahu ibu tadi sudah selfie tadi. Tahu saya sudah selfie. Karena dikret, disayangi oleh yang mengkretnya, oleh kita sebagai manusia, oleh khalifah-khalifah yang Allah ciptakan. Maka ternyata Wanayasa menyayangi kita, memberikan keindahan pada kita, memberikan panorama yang indah, yang tidak menyakitkan mata, tapi menyejukkan mata. Begitulah, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Silakan Mas Gu. Hatur nuhun Kiai.
Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Intinya adalah Allah telah menciptakan kesempurnaan alam ini. Tetapi justru dengan sifat yang dimiliki oleh manusia, keserakahan, justru kesempurnaan itulah yang menjadi wujud kerusakan lingkungan. Nah, ada sebuah ayat yang memang sengaja Allah menyindir kita. Seakan-akan kita melakukan perbaikan, tetapi justru kita yang melakukan kerusakan lingkungan. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya masih mau bertanya yang tadi penasaran nih. Subur mana Indonesia dengan Arab Saudi? Kayak mana kandungan alam Indonesia dengan Arab Saudi? Saya tanya, makmur mana rakyat situ sama rakyat sini? Ini jujur-jujuran aja, kenapa takut? Makmur mana rakyat sono sama rakyat sini? Kenapa? Gak tahu saya juga. Tapi kita doakan semoga presiden baru kita dengan anggota legislatif yang terpilih semakin membuat keadilan untuk Indonesia. Tidak boleh kita menjelek-jelekan masa lalu. Karena biasanya orang suka panjang nafasnya. Justru orang yang suka menjelekkan itu dia jelek. Karena kata Rasul, orang yang keluar dari mulutnya, itulah yang ada di dalamnya. Kalau Anda suka mengeluarkan kejelekan, maka sebenarnya dalam perut Anda adalah kejelekan-kejelekan. Kita warga Indonesia berdoa, semoga Indonesia ke depan lebih baik. Hari esok lebih elok, lusa lebih cerah, masa mendatang lebih cemerlang. Amin. Balik lagi pada yang tadi. Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Banyak orang yang seperti mengelola alam untuk kepentingan, untuk ibadah. Untuk kepentingan manusia. Tapi kenyataannya justru alamnya rusak karena ulah-ulah mereka. Mas Agung tadi yang memberikan pengantarnya. Itu yang dijelaskan oleh Qori tadi. Kiai Haji Abdul Aziz. Qori internasional tadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Usiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Jadi kerusakan yang nampak di mata kita itu adalah hasil perbuatan kita. Ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya Allah menyuruh dalam ayat selanjutnya, berjalanlah engkau. Lihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Bagaimana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh karena tangan-tanganmu yang tidak bertanggung jawab. Maka 78% hutan Indonesia rusak karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya mau ngasih tahu saja. Untuk saya, untuk yang ada, dan untuk mereka semua. Tanganmu nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Jangan berharap rahmat Allah datang bagi orang yang merusak alam. Bahkan nanti tanganmu akan bersaksi di hadapan Allah. Ketika mulutmu dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum. Bima kanu yaksibu. Nanti mulut dikunci, tangan ngomong. Sudah berapa juta lahan yang kamu babat? Sudah berapa juta hutan yang kamu gunduli? Dengan menyebut bahwa ini atas nama pembangunan. Ini atas nama rekayasa sosial. Ini atas nama peningkatan kesejahteraan manusia. Tapi pada hakikatnya justru merugikan umat pada umumnya. Tanganmu nanti akan ngomong. Hatimu nggak bisa bicara apa-apa.
mulutmu dikunci. Hanya ini yang nanti akan ngomong. Jangan berharap rahmat Allah. Hai perusak alam. Tapi tunggu azab Allah yang akan kau dapatkan nanti di akhirat. Saya harus tegas ngomong ini. Meskipun kata damai Indonesiaku, kita berdamai saja. Tapi untuk perusak alam, saya ingin ingatkan bahwa Allah senantiasa akan menghitung amalmu untuk kebaikan manusia di dunia dan untuk menjaga kelestarian alam. Kalau tidak, maka tunggulah akibatnya di hadapan Allah. Makanya Bu, sekarang mah gak usah ngomong ke orang dulu juga ya. Ibu mulai dari rumah ya. Buang sampahnya jangan sembarangan ya. Siapkan tong sampahnya yang benar ya. Kalau ibu muslim, kampungnya kebetulan 100% muslim. Masuk ke kampung itu, orang harus mencerminkan keislaman. Jangan Islamnya ada di Wanayasa, Islaminya ada di Hong Kong. Islamnya ada di Wanayasa, Islaminya ada di Eropa. Islamnya ada di Wanayasa, Islaminya ada di Jepang. Kalau di Jepang saja kan, ya Allah, itu menjaga orang, menjaga lingkungan, menjaga etika sosial, menjaga lingkungan, baik-baik. Jepang bikin motornya pakai spion. Kalau mau belok kanan, lihat spion, belok kiri, lihat spion. Knalpotnya juga tidak bising. Itu mah Jepang, orang Jepang. Konon agamanya bukan Islam. Tapi kenapa ya motornya dibeli oleh orang Purwakarta yang anak haji? Oleh orang Indonesia yang anaknya haji, konon rajin ke majlis taklim. Itu kenapa spionnya dibongkar ya? Kanan kirinya dibongkar ya. Kata polisi aturannya harus pakai helm, ini tidak. Saya pernah sekali nih nggak pakai helm. Begitu jalan ceritanya pulang Jumatan belok jalannya jalan ternyata ada gabungan Mas Agung. Wait katanya. Pak Ustadz, maaf katanya Pak Ustadz. Itu tolong katanya pakai helm. Maaf saya melanggar karena saya tadinya jalan kampung tapi nggak tahu. Saya sayang katanya kalau Pak Ustadz itu kan kalau jatuh nanti kepalanya pecah. Sebentar kalau urusan pecah kepala kan itu takdir Allah. Saya bilang, nih emang kuat mana? Kopiah sama helm, minjem helm kamu. Saya bilang, diambil helm saya banting, pecah. Coba nih kopiah saya. Coba. Banting, pecah enggak? Oh Pak Ustadz mah bisa aja. Itu mah Pak Ustadz pelanggaran, ini mah ikhtiar. Iya terima kasih. Gimana tuh saya mau ditilang? Enggak Pak Ustadz, ganti aja helm saya. Katanya. Yuk, mulai begitu. Knalpotnya datang ke sini, kok dibongkar ya knalpotnya? Diganti pakai knalpot yang bising, yang sekali ngegas, anak orang se-RW bangun semua. Telinga bising, orang terganggu. Subhanallah, ini orang, subhanallah, saya ingin mari kita merenung kembali. Betapa kita harus menjadi manusia yang muhsinin, manusia yang selalu berbuat baik. Kata Al-Quran tadi, tidak boleh kita melakukan kerusakan wala tufsidu ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat pada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Bu, jangan-jangan nanti yang masukin surga ibu itu bukan sholat ibunya saja, tapi adalah ketika ibu buang sampah, mengambil duri dari tengah jalan. Nanti kan amal itu ditimbang, Jujun Junaidi ditimbang, set, berat ke kanan ke surga. Amin, makan ketawa amin. Ini mah gak seneng aja Ustadz masuk surga tuh ya. Ulangi ya. Udah capek-capek berkeringat begini, minta diaminin aja kagak. Ditimbang sama Jujun, set, berat ke kanan, Jujun masuk surga. Ditimbang sama seorang yang lain yang tidak boleh saya sebut namanya, nanti dia marah. Dia sebut saja si A, set, ke kiri, maka dia masuk neraka. Ibu-ibu jamaah sekarang, jamaah damai Indonesia, aku ditimbang amalnya, set, seimbang. Malaikat gimana nih orang nih? Ke surgain apa ke neraka ini orang nih? Begitu mau lagi bingung tiba-tiba lagi berat ke kanan. Ibu masuk ke surga. Kenapa jadi berat ke kanan? Kemarin ibu membuang duri dari tengah jalan. Kemarin ibu melancarkan saluran yang tersumbat. Bisa jadi itulah yang memasukkan ibu ke surga. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, semakin paham apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan tabiatnya. Dan sekaligus Allah menundukkannya untuk manusia. Artinya alam ini ditundukkan untuk manusia. Insya Allah itulah yang bakal kita tadabbur pada segmen tadi selanjutnya. Damai Indonesiaku. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.
pemirsa TV One, pemirsa Damai Indonesiaku, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Allah memberikan alam dunia ini, alam semesta ini adalah sebagai rahmat. Dan Allah tundukkan untuk kepentingan kita. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah telah tundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat untuk manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nih, ini yang terakhir nih. Jadi karena Allah memberikan mendudukan alam untuk Anda, bukan berarti seenaknya Anda mencoba merusak demi kepentingan diri. Tapi justru harus melalui kepandaian berpikir di dalamnya. Jangan menebang sebelum menanam. Jangan merusak sebelum menyeimbangkan. Jangan mengurangi sebelum menambah. Bahkan saking pentingnya menjaga lingkungan, kata Rasulullah, seandainya ada seorang yang apabila mau sampai hari kiamat besok, hari ini dia masih masih memegang satu pohon. Kata Rasul, tanamlah dulu pohon itu. Sampai besok mau kiamat, hari ini kita masih diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk menanam pohon. Ya kan tidak usah diomongin lagi. Yang namanya orang yang sudah menggunduli, merusak, ya membalaslah mereka pada kita. Kita sudah tidak mau lagi mendengar bencana di mana-mana. Kekurangan air seperti tadi sudah tidak harus ada lagi. Karena Allah memberikan siklus ekosistem yang harus seimbang. Dan kita yang salah tidak menyeimbangkannya. Di lagu Indonesia Raya saja kan W.R. Supratman menciptakannya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Semuanya. Mau bangsa ini hidup? Mau rakyat ini hidup? Hidupkan tanahnya. Kelola sawah dengan baik. Dulu sawahnya, jeramiknya nggak pernah dibakar, biarkan dia membusuk, dan karena busuk mengeluarkan bakteri, bakteri menyuburkan tanah, maka tanah menjadi subur, semuanya hidup di sawah. Impun, hirup, bogo, lele, belut. Sekarang siapa yang bikin ulah? Kita. Kita tidak harus lagi melihat kita menangis karena bencana di mana-mana. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, badai banjir, badai dan tofat yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Yo, hai orang-orang yang beragama, mari kita menjaga alam ini dengan baik. Agama bukan hanya di lisan. Agama bukan hanya ditulis di spanduk. Mari kita beriman dan bertakwa. Tapi mohon maaf, kadang-kadang yang bikin spanduknya tidak sholat. Yang tadi an-nadhafatu minal iman, tapi WC-nya bau. Ustaz teriak, surga itu indah, bagus, wangi, bersih. Begitu saya mampir ke rumah Ustaz, ikut nebeng buang air di tempat Ustaz, buang air kecil. Alhamdulillah, masuk ke WC Ustaz itu bau. Saya tanya, Tad, jangan bilang lagi surga, boro-boro bagian surga di akhirat, WC kamu saja kayak neraka. Itulah, jadi saya ingin mengajak untuk diri saya dan untuk kita semua. Mari kita jaga lingkungan ini, karena ini anugerah dari Allah, supaya menjadi rahmat terus untuk kita. Yang berarti bukan hanya menjadi manfaat buat kita, tapi buat anak dan generasi kita selanjutnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillah tadi kita telah diajak untuk mengkaji beberapa ayat sekaligus beberapa hadis yang menekankan tidak heran kenapa Allah memilih manusia sebagai manajernya di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah. Nah, berbicara tentang manajerial, bagaimanakah sesungguhnya kita harus memanage sebuah alam yang sangat asri, tepatnya di Purwakarta. Untuk itu pada segmen 5 nanti saya akan berbincang-bincang dengan yang kita cintai, Kang Deddy Mulyadi, bagaimanakah mengelola wilayah ini, yaitu Purwakarta. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.